Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hayatul Anissa Basyawa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan contoh program menghitung luas dan keliling bangun datar. Jadi pada video kali ini sama seperti video-video saya sebelumnya, video ini merupakan salah satu bentuk persyaratan pengumpulan tugas besar mata kuliah praktikum bahasa pemrograman lanjut. Jadi pada tugas besar kali ini saya diminta untuk membuatkan suatu program di mana pada program itu dicantumkan semua materi yang sudah dipelajari pada semester ini. Jadi di sini saya sudah membuat project bernama Praktikum TB. Kemudian ada package bangun datar, di dalamnya ada 7 kelas yang berbeda-beda fungsinya. Kelas yang pertama kali saya buat itu adalah kelas luas keliling. Kelas keliling ini yang tipenya yaitu kelas interface. Jadi pada kelas ini saya mendeklarasikan 3 buah metode, yaitu public void nomor untuk menambahkan nilai dan masukkan nilai nomor seperti biasa. Kemudian ada metode public float luas untuk menghitung luas, kemudian public float keliling untuk menghitung keliling, untuk memberikan nilai keliling. Selanjutnya itu saya membuat kelas variabel luas keliling. Pada kelas ini saya sudah mendeklarasikan 3 buah atribut, 3 buah variabel yang nantinya akan diturunkan kepada kelas-kelas 4 kelas bangun datar ini. Yang pertama itu ada variabel luas keliling, itu tipenya float. Lalu yang ketiga itu ada variabel nomor, tipenya integer. Kemudian saya buatkan metode konstruktornya, di mana pada metode ini di mana konstruktor itu sendiri berfungsi untuk memberikan nilai awal pada sebuah kelas ketika kelas tersebut dibuat dalam bentuk objek pada kelas lain, atau pada kasus saya kali ini di kelas ini agar variabel yang saya buat di sini dapat digunakan pada kelas-kelas lain. Dan kemudian saya buatkan metode getternya. Metode getter ini berfungsi untuk mengisi data ke dalam variabel ini, lalu agar variabel-variabel ini bisa diakses di kelas-kelas lainnya. Selanjutnya saya membuat 4 buah kelas yang mewarisi sifat dari kedua kelas ini, kelas luas keliling dan variabel luas keliling. Jadi keempat kelas ini akan memiliki metode dan atribut yang sama, kecuali atribut milik mereka sendiri, sehingga sifat keempat kelas ini itu adalah polymorphisms, karena keempat kelas ini akan mewarisi kelas dari variabel luas keliling dan mengimplementasikan metode yang ada pada luas keliling. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama saya jelaskan untuk kelas persegi. Di sini ada source code untuk koneksi database, akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikan 1 buah variabel, yaitu variabel sisi, karena untuk mencari luas dan keliling persegi sendiri kita membutuhkan panjang sisi. Jadi di sini saya sudah mendeklarasikannya, tipenya float. Dan di sini sudah ada konstruktor. Saya juga membuat konstruktor pada kelas ini, di mana konstruktor pada kelas ini juga sama fungsinya seperti di kelas variabel luas keliling, tapi konstruktor ini nanti berfungsi untuk memberikan nilai awal pada kelas lain yang menjadikan kelas persegi ini sebagai objek. Nah, jika kelas persegi ini mewarisi dan mengimplementasikan kelas variabel luas keliling dan luas keliling, maka akan memiliki metode dan atribut dari kedua kelas ini. Maka di sini sudah ada atribut luas keliling nomor, kemudian ada metode void nomor, void sisi, void nomor, float luas dan float keliling. Menjadi sifat metodenya itu overriding. Kemudian ada metode keempat yang ditambahkan untuk persegi ini, yaitu untuk memberikan nilai sisi. Maka saya membuat sini ada public void sisi. Nah, di sini ada untuk metode public void nomor sendiri, itu gunanya untuk memberikan nilai dan untuk
untuk variabel nomor. Kemudian di sini untuk masukkan nilai sisi, lalu public float luas untuk menghitung nilai luasnya. Di sini rumus luas persegi, sisi kali sisi, kemudian dikembalikan nilainya. Dan di sistem outprint ini maksudnya itu ditampilkan, nanti ditampilkan ketika program dijalankan. Lalu di sini ada public float keliling untuk menghitung nilai keliling, itu untuk persegi rumusnya 4 sisi kali 4. Kemudian ditampilkan keliling perseginya berapa. Nah, hal yang sama akan juga berlaku pada kelas segitiga ini. Akan tetapi di segitiga atribut yang dideklarasikan itu alas dan tinggi sesuai dengan kebutuhan sesuai yang dibutuhkan untuk menghitung luas dan keliling segitiga. Nah, sama codingannya sama. Nanti dia ada public void alas untuk memasukkan nilai alasnya, kemudian untuk public void tinggi untuk berikan nilai tinggi, kemudian di sini ada luas, sini ada keliling. Nah, untuk kelilingnya sendiri saya sudah menetapkan 2 buah karena di segitiga itu kita kelilingnya semua sisi ditambahkan nilainya, dan untuk di sini saya sudah menetapkan nilai kedua sisi selain alas. Jadi nanti untuk nilai keliling akan otomatis nilai alasnya dimasukkan, maka sudah otomatis keluar nilai kelilingnya tanpa harus masukkan nilai sisi-sisi yang lain, karena saya sudah menetapkan nilai sisi-sisi yang lain itu yang pertama ada 13, kemudian 15. Kemudian di kelas lingkaran juga sama, dan di sini saya menerapkan jenis metode yang lain, yaitu metode overloading. Kemudian di kelas persegi panjang, dan tetapi atribut yang dideklarasikan yaitu atribut panjang dan lebar tipe float. Lalu dibuat metode untuk menentukan nilai panjang, kemudian metode untuk nilai lebar. Lalu di sini ada metode 3 buah metode overriding yang diwarisi dari kelas luas dan keliling. Nah, semua kelas yang dibuat tadi, maka itu nanti akan dijalankan dan ditampilkan pada kelas program ini, dieksekusi pada codingan di kelas program ini. Nah, untuk materi terakhirnya sendiri yaitu pengolahan basis data, maka untuk itu diperlukan dekoleksi dengan database yang sudah dibuat. Jadi langkah-langkahnya sendiri untuk pemrograman JDBase itu sendiri, yang pertama itu kita harus mengimpor package Java SQL-nya. Nah, di sini saya sudah mengimpor 2 buah package Java SQL, yaitu ada Java SQL Connection, kemudian Java SQL Drive Manager, di mana kedua package ini itu berguna untuk membantu dalam membuat koneksi dengan database yang sudah dibuat. Sebelum itu saya sudah membuat database di PostgreSQL. Saya membuat database bernama Pratikum TB, dan pada database ini saya juga sudah membuat 4 buah tabel sesuai dengan kelas-kelas yang tadi saya buat, yaitu ada tabel untuk lingkaran, empat buah kolom, yaitu nomor, sisi, luas, dan keliling. Lalu ada persegi panjang, nomor panjang, lebar, luas, keliling. Lalu terakhir itu segitiga.
Setelah kita mengimpor kedua package ini, maka Intocon adalah memanggil driver JDBC-nya, yaitu melakukan koneksi dengan database server yang tadi dibuat, yang kita gunakan yaitu di PostgreSQL tadi. Nah, di sini sudah dideklarasikan driver manager. Untuk driver manajernya itu untuk linknya, kemudian usernya Postgres password. Nah, dan untuk membangun koneksinya itu kita menggunakan interface dari connection ini, dan akan membuat objek baru dari kelas driver manager menggunakan metode getConnection. Di sini saya membuat objeknya itu bernama C, itu untuk koneksi. Setelah ketika kita membuat koneksi di kelas ini, maka kelas-kelas yang lainnya itu juga sama, harus dibuatkan ke 4 kelas yang sebelumnya tadi juga dibuatkan koneksinya. Maka di sini ada koneksi database tadi yang tadi teman-teman tadi lihat di sini. Kemudian segitiga juga ada, agar nilai yang dimasukkan pada persegi segitiga lingkaran persegi panjang ini dapat disimpan dan ditampilkan pada database. Nah, kemudian lakukan deklarasi objek. Di sini ada 4 buah kelas, maka nanti dideklarasikan 4 buah objek sesuai dengan kelasnya masing-masing. Untuk kelas persegi saya membuat objek bernama PSG, lalu segitiga bernama SGT, lingkaran LKR, dan persegi panjang PSP. Untuk pengolahan basis datanya sendiri, yang pertama kita lakukan itu adalah membuat statementnya. Statement itu berguna untuk melakukan proses pengiriman statement yang dari SQL. Di sini statementnya sudah saya buat untuk per kelas, untuk per bangun datar. Pertama itu dideklarasikan dulu kelas persegi, kemudian digunakan lalu ini untuk lingkaran, ini untuk persegi panjang. Jika dia tidak nol, maka koneksinya ditampilkan nanti koneksinya berhasil. Kalau dia nol, berarti nanti tertampilkan nanti koneksinya gagal. Nah, untuk pengaplikasian materi string nada sendiri, saya akan nanti menampilkan tanggal dan waktu hari ini pada program. Dan untuk membuatnya itu sendiri, sebelumnya kita harus mengimpor package dari Java, yaitu Java util date. Setelah itu buat objeknya. Di sini saya buat objek namanya date. Kemudian ini akan tampil waktu hari ini, tanggal, jam pada hari ini, dan tampilannya itu nanti semuanya akan berhuruf besar. Saya menggunakan metode dari string, yaitu to uppercase. Nah, ini saya membuat codingan untuk tampilan menunya. Yang pertama akan keluar tampilan menu untuk memilih bangun datar yang diinginkan untuk mencari luasan kelilingnya. Saya sudah membuat tampilan menunya seperti ini. Ini tampilan menu untuk memilih bangun datar yang diinginkan untuk dicari luasan kelilingnya. Dan untuk membaca pilihan kita itu, saya menggunakan percabangan. Nah, di sini jika kita memilih satu, yaitu persegi, maka akan keluar lagi menu yang ingin dilakukan. Apakah itu untuk menambah data, luasan keliling, untuk menampilkan data, untuk mengupdate data, atau untuk mendapat data atau keluar. Jadi untuk ke semua pilihan ini dari persegi sampai persegi panjang itu memiliki
source code yang sama jenisnya. Jadi saya akan jelaskan yang untuk persegi saja. Nah, sini akan tampil lagi kan 5 buah menu: menambah, menampilkan, mengupdate, dan mendelete. Kemudian pilihannya itu saya menggunakan percabangan switch lagi untuk membaca pilihan yang sudah dimasukkan. Jika dipilih satu, yaitu menambah data luas dan keliling persegi, maka akan keluar metode untuk memasukkan data luas dan keliling dan persegi. Di sini ada metode PSTMTI ini yang tadi di atas query, ada itu untuk query untuk menambahkan data luas dan keliling persegi yang dimasukkan ke database. Kemudian di sini jika memilih tampilkan data luas dan keliling persegi, maka program akan menampilkan keseluruhan tabel yang sudah diisi, keseluruhan data pada tabel yang sudah dibuat. Nah, di sini kita buat statement terlebih dahulu, di mana statementnya itu select nomor kolomnya, ada kolom nomor, sisi, luas, keliling dari tabel persegi. Maka nanti jika dipilih pilihan kedua ini akan ditampilkan data-data yang sudah dimasukkan tadi. Untuk yang pilihan ketiga, update data luas dan keliling persegi, itu untuk mengedit data yang sudah dimasukkan. Jadi ketika ada kesalahan atau ada keinginan untuk mengedit data yang sudah dimasukkan menggunakan metode ini, nanti menggunakan statement dari update. Untuk update sendiri itu statementnya update tabel, set lagi sisinya, luas, keliling dari nomor yang sudah dimasukkan. Dan ini kok yang keempat, ini untuk jika memilih untuk delete, maka nanti statement delete akan keluar. Lalu kelima untuk pilihan keluar, dan itu program akan selesai. Terima kasih. Dan jika memilih angka selain yang di menu, maka nanti akan keluar program salah input, ulangi lagi. Begitu juga dengan di sini case 2 di sini itu untuk segitiga, kemudian case 3 di sini untuk lingkaran, case 4 untuk persegi panjang. Nanti di sini akan di-execute. Jadi jika dia perintah insert, update, dan delete, itu kita nanti menggunakan execute update ini untuk mengeksekusi. Nah, jika dia berhasil tersimpan ke database-nya, maka akan keluar tampilan data berhasil tersimpan. Nah, ini untuk saya membuat codingan untuk manipulasi file. Jadi manipulasi file ini akan memberikan nilai inputan terakhir. Dia akan menyimpan nilai inputan terakhir pada file yang sudah dibuat. Misalnya sini saya sudah membuat file namanya persegi.txt. Ini di sini ada persegi.txt yang akan menampilkan nomor, sisi, luas, keliling terakhir, inputan terakhir yang sudah dibuat. Dan jika dia tersimpan, maka akan keluar tampilan save to persegi.txt. Kalau dia tidak tersimpan, maka data gagal disimpan.
Itu tadi untuk query tambah data untuk persegi. Selanjutnya untuk edit data, untuk query edit data atau update, itu prepare statementnya tadi untuk persegi itu pst mtu update. Nah, kalau untuk update maka yang pertama kali akan ditampilkan yaitu bagian nomor mana yang ingin diubah. Maka nanti akan tampil nomor mana yang ingin diubah. Jika dipilih nomornya, maka nanti akan diulang lagi pengisian dari metode dan atributnya. Dan di sini dipanggil metode luas, metode pada kelas persegi. Lalu lakukan eksekusi dengan metode execute update. Sedangkan untuk delete, untuk hapus data, tadi dengan prepare statement pstmtd, maka dia akan menampilkan metode nomor pada kelas persegi. Lalu kita masukkan nomor yang ingin dihapus. Maka ketika kita masukkan nomor, maka data-data pada baris pada nomor itu akan terhapus. Ini codingan untuk mengeksekusinya. Lalu ini untuk menutup koneksi dari delete ini. Nah, begitu juga dengan segitiga, sama seperti persegi tadi, ini untuk manipulasi file. Kemudian ini ada edit data di segitiga, dan ini untuk hapus. Masing-masing bangun datar ini memiliki tabelnya sendiri. Jadi kita buat query-nya untuk mereka masing-masing untuk kelas itu sendiri. Nah, di sini ada manipulasi file untuk persegi panjang. Nah, itu untuk penjelasan program. Jadi ketika program ini dijalankan, untuk penjelasan program. Jadi ketika program ini dijalankan, nah tampilan programnya akan menjadi seperti ini. Ini untuk tampilan dari waktu dan tanggal tadi. Di sini tertulis waktu hari ini, maka di sini ada hari Jumat, tanggal 18 Desember jam 2:30 dari tahun 2020. Sesuai dengan format tanggal hari ini. Koneksi berhasil di sini, maksudnya itu adalah bahwa program ini berhasil dikoneksikan dengan database yang sudah kita buat. Nah, ini untuk tampilan programnya. Sini akan menjadi satu persegi. Misalnya alasnya 6 cm keliling untuk membuktikannya itu bisa dilihat di sini. Tadi di persegi sudah ditambahkan. Nih, sudah ditambahkan nomor 11 sisi 5.6 luasnya, kemudian ada keliling. Begitu juga dengan segitiga tadi. Nomor, kemudian alasnya masuk, tinggi, luas, dan keliling. Begitu juga di file. Nah, selanjutnya akan mencoba untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan. Di sini karena data yang sudah dimasukkan tadi persegi sama segitiga, maka saya hanya akan mengolah data pada kedua tabel itu. Karena
untuk ke empat tabel itu sama saja. Jadi sini sudah pilih satu persegi, maka saya akan mencoba menampilkan data luasan keliling persegi yang sudah dimasukkan, maka akan keluar ini data yang tersimpan sesuai dengan tabel tadi, nomor 11, sisi, luas, dan keliling. Kemudian kita akan mencoba untuk mengupdate. Saya pilih persegi, lalu tekan update bila itu adalah nomor 3. Masukkan nomornya tadi, yang sudah dimasukkan tadi nomornya 111. Masukkan nilai sisi yang ingin diedit atau yang ingin diupdate, maka saya misalnya ingin masukkan 4.7. Nah, datanya sudah berhasil diubah. Kita lihat sendiri di sini datanya 4.7, sisinya sudah diubah, maka ketika kita sisinya menjadi 4.7, luasnya berubah dan kelilingnya juga berubah. Sekarang untuk menghapus data, maka ketika saya pilih hapus pilihan nomor 4, masukkan nomor yang ingin dihapus 111. Nah, datanya sudah terhapus. Jadi, begitulah penjelasan dan demo program yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.